Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nokia Fitri Insia dari Lokal 3B akan menjelaskan kebijakan publik menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu William N. Dunn. Analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn adalah yang pertama penyusunan agenda. Penyusunan agenda atau agenda setting ini adalah suatu fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Yang ketiga, adopsi atau legitimasi kebijakan. Yang keempat, penilaian atau evaluasi kebijakan. Yang kedua yaitu menurut Ripley. Kebijakan menurut Ripley sangat rumit karena Ripley memegang prinsip pengetahuan kebijakan yang saling terhubung. Dan juga beberapa poin tahapan kebijakan Ripley seperti formulasi, legitimasi, kebijakan, implementasi, evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan, dan kebijakan baru, dan berbagai poin dari poin kinerja. Dampak kebijakan juga ditindakkan saling terhubung ini yang membedakan teori Ripley dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu menurut Thomas RDA. Menurut Thomas RDA menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan atau objeknya. Di dalam proses kebijakan menurut Thomas RDA, yang pertama adalah identifikasi masalah kebijakan. Tahap identifikasi masalah kebijakan adalah tahap awal penelitian paling identifikasi masalah. Masalah kebijakan ini yang menjelaskan masalah membuat penjelasan yang dapat diukur atau ditimbang lagi oleh orang lain. Identifikasi ini sebagai proses dan hasil pengenalan masalah penelitian. Agenda setting merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu. Yang kedua, policy formulation merupakan langkah pertama dari siklus kebijakan publik yang terdiri dari 3 tahap, yaitu penyusunan agenda, pencarian legitimasi, dan pernyataan kebijakan. Persepsi bahwa satu masalah adalah benar-benar masalah yang sesuai dengan preferensi masyarakat yang dilakukan pada tahap menyusun agenda. Pencarian informasi yang awal dan objektivitas analisis diharapkan dapat membuahkan persetujuan dari masyarakat, sehingga legitimasi tiap langkah yang diambil perintah tidak diragukan lagi oleh masyarakat. Yang berikutnya itu adalah policy implementation. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan awal penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan setelah suatu kebijakan dirumuskan tanpa suatu kegiatan. Implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Implementasi kebijakan yang dengan demikian merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil kebijakan. Yang berikutnya yaitu policy evaluation. Selanjutnya, guna menguji dan mengetahui kemampuan suatu kebijakan publik dapat mengatasi masalah publik, kebijakan publik tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi kebijakan ini misalnya dilakukan dengan menghitung outcome dan dampak kebijakan atau program hasil evaluasi. Ini selanjutnya dapat memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang nantinya berguna sebagai sumber informasi bagi formulasi kebijakan publik selanjutnya. Dan yang berikutnya adalah policy legislation. Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
Jadi itulah perbedaan kebijakan publik atau evaluasi publik menurut beberapa ahli, yaitu William Endan, Ripley, dan Thomas. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.